Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu faman yudlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita dapat dikumpulkan di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Sebelum sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat yang pertama, insyaallah yang bertindak sebagai khotib sholat Jumat pada siang hari ini akan diisi oleh Ustadz Haji Amir Ma'ruf, dan yang bertindak sebagai imam sholat Jumat akan dipimpin oleh Ustadz Miftahur Razak Al-Hafiz, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Maklumat selanjutnya, laporan penerimaan kotak amal dan tromol kegiatan penyelenggaraan sholat Jumat. Pemasukan tromol kotak amal pada penyelenggaraan kegiatan sholat Jumat pekan lalu, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022, yaitu sebesar 2.153.000. Sedangkan penerimaan kotak amal yang berada di teras masjid periode tanggal 22 Desember sampai dengan 30 Desember sebesar 2.984.500. Dan pemasukan kotak amal untuk kegiatan TPA dan Yampidu sebesar 822.000. Sehingga total saldo keseluruhan pemasukan sebesar 5.959.500. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir atas infak dan sedekah para jamaah sekalian. Semoga diterima di sisi Allah dan mendapatkan ganjaran yang berlipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Mewakili atas nama pengurus DKM Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari para jamaah sekalian, baik dari segi moral maupun material yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Selanjutnya marilah kita bacakan suratul Fatihah, kita khususkan untuk keluarga kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah.
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan nas rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenikmatan yang telah Allah berikan semata-mata adalah menunjukkan kepada kita Allah telah memberikan kemampuan untuk menjalani hidup ini. Sementara tugas kita di dunia ini tidak ada yang lain illa liya'budun, semata-mata hanya untuk ibadah saja. Allah telah berikan kemampuannya untuk beribadah kepada Allah dengan seluruh fasilitas dan anugerah kenikmatan yang telah Allah berikan. Namun apakah kita mau untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala? Dan itulah sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Andaikan kita mampu untuk sholat berjamaah, kenapa harus sendiri? Ketika kita mampu untuk menunaikan muamalah dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Islam, kenapa kemudian kita menggunakan cara-cara yang lain? Sementara seluruhnya telah Allah atur sedemikian rupa. Dari seluruh aspek kehidupan ada aturan mainnya. Dari mulai bagaimana kaum muslimin caranya tidur, caranya bangun supaya terkategori ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah diatur. Sekalipun tidur itu adalah hal yang mubah, dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, namun diatur. Kenapa? Karena manusia yang terlahir ke alam dunia tugasnya cuma satu, sementara seluruh aspek kehidupan kita jalani. Jadi bagaimana kemudian mensinkronkan antara tujuan Allah dengan tugas yang diemban oleh manusia? Dan seluruhnya telah Allah anugerahkan kemampuannya. Sekalipun orang yang Allah jadikan, hidupkan dengan cacat di dalam dirinya, tetapi Allah berikan kemampuan lebih mereka. Artinya kemampuannya sudah diberikan, tapi masalahnya derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah takwa. Maukah kita untuk taat kepada Allah dengan seluruh aspek kehidupannya diatur oleh Allah? Supaya apa? Allah tidak butuh ibadah manusia. Allah tidak mempunyai kepentingan apapun dari ibadahnya manusia. Tetapi justru hadirin,
Allah memberikan kesempatan kepada manusia supaya di dalam menjalani kehidupan ini seluruh aspeknya terkategori ibadah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini ingin rasanya kita bermuhasabah, menimbang-nimbang diri, menghitung-hitung seberapa besar Allah telah berikan kehidupan selama ini yang kita jalani. Ada yang 60 tahun atau lebih, yang 50 tahun atau kurang. Ayo kita sama-sama apa yang menjadi keinginan Allah dan kita sikapi dengan sebuah kemauan untuk mengaplikasikan rasa iman kepada Allah. Karena sesungguhnya dalam muhasabah itulah kita akan menjadi insan-insan yang paripurna, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Hasr ayat 18. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ila akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru adalah orang yang beriman, dan kita termasuk di dalamnya. Diseru oleh Allah dalam ayat ini, kena taklif apa yang diserukan oleh Allah. Sementara orang-orang yang beriman cirinya adalah cuma satu, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam ayat yang lain, surat Ar-Rum ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na, ila akhir ayat. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang manakala diseru oleh Allah, diperintah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah menjadikan baginda Rasul sebagai tolok ukur dalam menetapkan aturan dan hukum. Dan ketika Allah dan Rasul yang menyeru kepada mereka, maka mereka katakan sami'na wa ata'na. Wajar saja hadirin, karena yang menciptakan kita Allah, yang telah menentukan kehidupan kita berapa lama di dunia ini adalah Allah. Cuma kita ditugaskan oleh Allah hanya satu saja tugas kita, dimanapun Anda berada, dalam konteks tugas dan job Anda semua dimanapun, tapi tetap Anda adalah harus beribadah kepada Allah. Itu pun jika ingin selamat dunia akhirat. Dan begitulah ciri orang-orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Ketika Allah menyeru sekalipun kemudian merugikan diri kita menurut ukuran kita, tapi pasti mampu kita melakukan sholat berjamaah sesibuk apapun, pasti mampu, asal mampu untuk memanage waktunya. Sekalipun kita harus meninggalkan larangan-larangan Allah, sebetulnya mampu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, termasuk melarang untuk berbuat maksiat, meninggalkan riba, mampu sebetulnya, mampu. Cuma kemudian mau tidak taat kepada Allah, dan kita terindikasi menjadi orang-orang yang beriman. Loh, faktanya ayat tadi menunjuk ajari kepada kita, dan yang diseru hanya orang yang beriman, termasuk kita di dalamnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Perintahnya itu yang pertama. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Untuk melakukan, memberikan sebuah sikap. Ketika Allah memerintah bahwa orang yang beriman itu katanya cirinya sami'na wa ata'na, mau tidak? Hadirin jamaah rahimakumullah, pasti mampu seluruh perintah Allah. Apa yang tidak mampu dikerjakan, ketika pun kemudian tidak bisa dilakukan karena ada satu uzur, rukhsah,
memberikan rukhsah Allah, memberikan keringanan. Sholat misalnya, ketika tidak mampu berdiri duduk menggunakan kursi, ketika tidak mampu duduk berbaring, itu rukhsah dari Allah. Begitupun amalan-amalan yang pasti bisa, tinggal mau tidak menjadi orang-orang yang derajatnya lebih tinggi, yaitu orang yang bertakwa. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, perintah dari Allah dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Inilah muhasabah. Kita diperintah oleh Allah untuk memperhatikan apa saja yang sudah kita lakukan di masa lalu. Untuk apa? Untuk kehidupan di masa datang. Di beberapa tafsir adalah masa datang itu adalah hari akhirat. Dan bekal kita hanya ketika hidup saja. Maka aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalam Islam mengatur kehidupan manusia ya saat di dunia. Di akhirat tidak ada lagi kewajiban bagi kita sholat, ibadah tidak ada, Pak. Aturan semua yang Allah berikan ketika hidup, karena kehidupan semata-mata, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah menunjuk ajari kepada kita, definisi orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa berintrospeksi setiap saat dan mempersiapkan amal-amal yang dilakukan ketika di dunia untuk bekal setelah kematian tiba. Sholat Jumat yang kita lakukan ini karena perintah Allah saja, dan kita orang yang beriman, sehingga ditaklif oleh ayat ini kita bergegas bersegera untuk memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, muhasabah. Muhasabah tentang apa? Tentang amal. Tentang amal, bukan karena tentang materi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, tentang sebuah amal, materi yang kita cita-citakan, bagaimana kemudian di tahun-tahun mendatang, di tahun 2023 kita akan lebih kaya, lebih sukses, pendapatan kita lebih meningkat. Boleh, Pak, itu sekedar sebuah harapan, itu sebagai sarana ibadah. Tapi yang Allah minta adalah sebuah amal-amal yang kita lakukan, tolong diperhatikan di masa yang akan yang sudah kita lakukan. Untuk apa? Ligodin, untuk mengejar sesuatu target agar di masa yang akan datang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesempatan senantiasa dan kita memanfaatkan seluruh kesempatan dan potensi yang telah Allah berikan dalam sesuatu yang Allah telah berikan kenikmatan yang banyak kepada kita, dalam rangka apa? Dalam mempersiapkan amal kita untuk persiapan kita setelah kita wafat. Itulah amal yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang, di tahun 2023 ini, kita senantiasa mengejar apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa saja yang dilarang oleh Allah berupaya maksimal, apapun resikonya kita tinggalkan. Insya Allah kita mampu. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan, satu ayat saja yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hashr ayat 18. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman menuju derajat yang paling tinggi yang telah Allah tetapkan dengan berbagai resiko dan ketentuan yang telah Allah tetapkan, yaitu menuju derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والجماعة رحمكم الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة